Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita pada hari ini bisa kembali melaksanakan perkuliahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, untuk memulai perkuliahan pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan pembacaan basmalah tadi kuliah kita berjalan dengan lancar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk materi hari ini adalah terkait dengan keuangan publik Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana keuangan publik di masa Rasulullah SAW. Oke, yang pertama, kapan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Selanjutnya, kapan Nabi Rasulullah SAW meninggal dunia atau wafat? Yakni beliau wafat di Madinah pada tanggal yang sama, yakni 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Juni 632 Masehi. Nah, bagaimana keuangan publik Islam pada periode awal dakwah Nabi di Mekah? Nah, pada periode awal ini masyarakat Muslim Mekah belum memiliki entitas politik, belum memiliki pemerintahan, sehingga belum mengatur yang namanya keuangan publik. Kapan? Kalau begitu, kapan keuangan publik ini mulai ada? Kita lihat di periode Madinah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat Muslim, kaum muhajirin dari Madinah itu hijrah ke dari Mekah hijrah ke Madinah yang disambut oleh kaum Ansar. Nah, kemudian di sini baru Rasulullah SAW membentuk yang namanya pemerintahan. Dan setelah ada pemerintahan, barulah Rasulullah SAW juga mengatur yang namanya keuangan publik. Langkah strategis Rasulullah SAW membangun Madinah. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Nah, ini juga dalam sejarah disebutkan pengeluaran pertama keuangan publik Islam itu adalah untuk membeli tanah untuk membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, membangun pasar. Nah, ini juga salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membangun Madinah, untuk membangun pemerintahan pada masa itu. Pasar ini nantinya akan digunakan oleh kaum muslim ataupun kaum non-muslim dengan sistem yang islami. Selanjutnya yang ketiga, merehabilitasi kaum muslimin atau mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum muhajirin dengan kaum ansar di Mekah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, membangun konstitusi negara, membangun undang-undang negara, membangun peraturan negara. Nah, salah satu dalam sejarah disebutkan yang pertama, konstitusi negara yang dibangun oleh Rasulullah adalah Piagam Madinah. Yang salah satu poinnya itu mengisahkan tentang adanya public expenditure. Nah, public expenditure ini di dalam Piagam Madinah itu memuat untuk pertahanan dan tujuan militer.
Dan yang kedua, untuk kesejahteraan kaum muslimin. Nah, ini adalah public expenditure yang termuat di dalam Piagam Madinah. Selanjutnya, apa-apa saja sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama dari kaum muslimin, zakat. Jelas ya, zakat ini dibebankan kepada kaum muslimin yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua adalah usur. Nah, usur ini adalah biaya impor yang dibebankan kepada kaum muslimin per tahunnya apabila barang dagangannya melebihi dari 200 dirham. Untuk kaum muslimin, usur itu sebesar 2,5%. Yang selanjutnya lagi itu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Yang selanjutnya wakaf. Nah, wakaf ini bisa berupa wakaf tanah ataupun wakaf yang lainnya. Yang keenam itu adalah amwal fadilah. Nah, amwal fadilah ini adalah harta kaum muslimin yang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris. Nah, ini juga menjadi sumber pendapatan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah nawaib. Nawaib ini adalah pajak yang dibebankan kepada kaum muslim yang kaya pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat kondisi darurat, negara memerlukan banyak pengeluaran, sedangkan keuangan negara itu tidak memiliki kas yang banyak. Maka negara bisa membebankan nawaib kepada kaum muslimin yang kaya. Yang selanjutnya adalah humus. Nah, humus ini adalah rikas ataupun harta karun yang ditemukan. Yang sembilan itu ada sedekah. Ini adalah pemberian sukarela, hibah ya. Selanjutnya pendapatan negara dari masa Rasulullah dari kaum non-muslim itu berupa jizyah. Jizyah ini adalah pajak kepada non-muslim yang tinggal di wilayah muslim sebagai jaminan perlindungan jiwa ataupun kebebasan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Nah, selanjutnya adalah kharaj. Kharaj ini adalah hak kaum muslimin terhadap tanah non-muslim yang mereka taklukkan melalui peperangan. Dan yang ketiga adalah usur. Nah, usur ini adalah biaya impor yang dibebankan kepada pedagang non-muslim yang besarnya 5% per tahun. Nah, kalau di muslim tadi 2,5%, sedangkan kalau di non-muslim ini adalah 5% per tahun. Tujuannya ini adalah untuk melindungi pedagang-pedagang muslim. Selanjutnya, pendapatan yang bersifat umum ini bisa berupa ghanimah. Nah, ghanimah itu adalah harta rampasan perang melalui peperangan fisik. Selanjutnya ada fai, ini juga harta rampasan perang tetapi melalui damai ataupun dengan uang tebusan. Misalnya ada tahanan yang ditebus oleh non-muslim itu juga menjadi sumber pendapatan negara ataupun pinjaman dari kaum muslimin ataupun non-muslim dan juga hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain. Nah, ini semua adalah pendapatan-pendapatan negara pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sumber-sumber pengeluaran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang primernya biaya pertahanan, penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf. Habis itu pembayaran gaji untuk wali, qadhi, guru, imam, muazin, dan pejabat lainnya, pembayaran upah kepada para sukarelawan, pembayaran utang negara, dan bantuan para musafir. Yang sekundernya, bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka, hadiah untuk pemerintah negara lain,
pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya, persediaan darurat. Nah, ini adalah sumber-sumber pengeluaran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Nah, itu tadi eh, materi tentang bagaimana sih pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salah kira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.